Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini melanjutkan pembahasan zakat, dan insya Allah ini adalah pertemuan terakhir tentang kitabuz zakah, dan kita akan berpindah ke kitabuz siyam, kitab pembahasan tentang berpuasa. Di malam ini setelah selesai dari sebelumnya, penulis menyampaikan kepada kita zakat harta dan zakat fitrah. Maka sekarang belum berpindah ke pembahasan golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat. Kata Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, wa tudfa'uz zakatu ilal asnafis samaniyah alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabih biqaulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil au ila man yujad minhum. Kata beliau rahimahullah, pasal wa tudfa'uz zakah. Zakat itu ditudfa, diserahkan, ilal asnafis samaniyah, kepada 7 golongan, kepada 8 golongan. Alladzina, yang dzakarahumullah, yang Allah sebutkan mereka fi kitabi, dalam kitabnya, yaitu di surah At-Taubah ayat 60. Kata Allah innama, pakai inna terus ada ma. Ini namanya pembatasan. Sungguh tiada lain. As-shadaqat, sedekah itu hanya. Jadi begitu maknanya. Lil fuqara, untuk orang fakir. Wal masakin, miskin. Wal amilina 'alaiha, yang beramal, bekerja atas zakat itu, amil. Wal mu'allafati qulubuhum, yang dilembutkan hati mereka. Wa fir riqab, yang berada dalam perbudakan, dia ingin merdeka. Wal gharimin, yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, yang sedang berada di jalan Allah. Wa binis sabil, dan musafir. Ini 8 golongan. Au ila man yujad minhum, atau kepada siapa yang dijumpai dari mereka, dari 8 itu. Artinya belum mengisyaratkan, boleh dibagi ke 8 dan boleh juga yang kita dapat di antara mereka. Ini adalah al-asnaf yang wajib diberikan, yang boleh diserahkan zakat padanya. Kalau pembahasan zakat sudah lewat kan, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Ini yang
diserahkan kepada 8 ini, apakah umum untuk semua zakat yang telah lewat pembahasannya atau khusus untuk sebagian zakat? Sepakat para ulama kalau zakat harta, iya. Yang berhak menerimanya 8 ini. Kalau zakatnya zakat harta, maka yang berhak menerimanya adalah 8 ini. Itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Kalau zakat harta itu ternak, kambing, sapi, onta, pertanian, perdagangan, emas, perak, masuk di dalamnya uang rupiah. Itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Yang berhak menerimanya 8. Bagaimana kalau zakat fitrah? Ini diperselisihkan. Ada 2 pendapat terkait dengan asnafnya, golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Pendapat pertama, asnafnya adalah asnafnya zakat amwal. Yang berhak menerima zakat fitrah adalah yang berhak menerima zakat harta. Sama. Seperti yang disebutkan oleh penulis. Kan penulis setelah menyebutkan semuanya, belum sebutkan yang berhak menerima semua yang telah lewat, ada 8 ini. Ini yang diisyaratkan, ini pendapat pertama. Dalilnya adalah ini ayat. Ini kan firman Allah, innamas shadaqat. Tiada lain zakat itu. Ini kan masuk sedekah amwal, sedekatul fitr. Masuk semuanya, kata mereka umum. Ulama lain lagi berpendapat, itu pendapat pertama tadi, dengan dalil yang disebutkan. Pendapat kedua, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali pada miskin, hanya fuqara dan miskin saja. Tidak masuk di 8 golongan itu. Nah, zakat fitrah itu tidak dapat amil, tidak dikasih orang berutang, tidak dikasih musafir, tidak dikasih orang yang dilembutkan hatinya, tidak dikasih budak yang mau memerdekakan dirinya. Tidak. Tapi zakat fitrah katanya dikasih kepada orang miskin saja. Ya kalau dibilang miskin pasti fakir masuk. Karena sebentar kita akan bahas ciri miskin, ciri fakir. Ini pendapat dari sebagian ulama rahimahumullah. Alasan mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan zakat fitrah, ya, beliau katakan itu adalah tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kesisiaan, kelalaian yang ada di bulan Ramadan. Wa tu'matan lil masakin, dan makanan untuk orang miskin. Memang Allah sebutkan 8 golongan. Tapi secara khusus Nabi menyebutkan zakat fitrah itu untuk makanan orang miskin. Ada dalil khusus. Kalau dilihat dari 2 pendapat yang disebutkan, maka kita perlu melihat dalilnya. Pendapat pertama berdalil dengan ayat yang umum. Sementara pendapat yang kedua berdalil dengan hadis yang khusus. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, demikian pula dipilih oleh Syekh Al-Albani, serta sebelumnya oleh Al-Imam Asy-Syaukani, adalah pendapat yang mengatakan kalau zakat fitrah itu khusus miskin. Karena dalilnya khusus. Nabi memang langsung sebut itu makanan untuk orang miskin. Ini insya Allah yang kuat. Tidak ada masalah di sini. Dan juga sebenarnya juga
Kalau kita melihat pendapat pertama kan boleh juga zakat harta itu hanya dikasihkan ke miskin saja. Boleh juga zakat harta itu, zakat fitrah dikasih ke miskin. Berarti ketemu juga. Hanya saja pendapat pertama 8 yang berhak menerimanya. Kalau pendapat kedua khusus miskin. Dan ini yang lebih kuat insya Allah. Terkait dengan golongan yang berhak menerima zakat. Dilihat zakat harta apa. Zakat apa. Zakat harta yang berhak menerimanya adalah 8 golongan. Sementara zakat fitrah pendapat yang kuat itu adalah miskin. Nah, sini sekarang kita bahas 8 golongan tadi yang berhak menerima zakat. Pertama yang Allah sebutkan adalah al-fuqara. Siapa itu fakir? Kata para ulama al-fakir huwallazi la mala lahu wa la kasba aw lahu mal aw kasb walakin la yakfi. Fakir itu yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Atau punya pekerjaan, atau punya harta, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu namanya fakir. Itu namanya fakir. Tidak punya harta, tidak punya kerjaan. Atau punya harta, punya kerjaan, tapi tidak mencukupi kehidupannya, kebutuhannya. Misal dalam sebulan dia butuh 500.000 uang belanja keperluan di dalam hidupnya sebulan. Tapi dia cuma punya 250.000 dalam sebulan. Ini namanya fakir. Golongan pertama yang berhak menerima zakat. Golongan kedua yang berhak menerima zakat adalah al-masakin. Miskin. Nah, miskin lebih tinggi keadaannya daripada fakir. Kalau miskin, lahu mal, atau lahu kasb. Punya harta, punya pekerjaan. Tapi yakfi, hanya mencukupi kebutuhannya. Kalau tadi tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Atau punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak cukup. Kalau ini pas dengan kebutuhannya. Seperti tadi contohnya, dia memiliki kebutuhan setiap bulan 500.000. Dia hanya punya 500.000 penghasilannya. Ini disebut miskin. Jadi fakir aswa halan minal miskin. Fakir itu lebih buruk keadaannya daripada apa? Miskin. Ini golongan kedua yang berhak menerima zakat. Golongan ketiga, al-amil. Disebutkan dalam ayat. Siapa itu al-amil? Kata para ulama, huwa alladhi ista'amalahul imam ala akhdiz zakawat. Amil itu adalah yang dipekerjakan oleh imam, pemerintah. Untuk memungut zakat. Itu namanya amil. Yang diangkat oleh pemerintah untuk memungut zakat. Artinya ini definisi bagus sekali dari ulama kita. Artinya kalau ada petugas pemungut zakat tidak ditunjuk oleh pemerintah, itu namanya bukan amil. Tapi itu hanya wakil dari sohib mal, pemilik zakat. Untuk menyerahkan zakatnya ke yang berhak. Bukan amil. Perhatikan ini amil definisinya. Karena kadang sebagian di tempat kita, di masyarakat, biar itu di masjid dibilang amil zakat. Akhirnya dia berhak juga mendapat zakat. Nah, amil itu kata para ulama, ahwalladzi ista'amalahul imam, yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi memang dia punya izin resmi sebagai pengumpul zakat. Baru dibilang amil. Baru dibilang amil. Rata-rata di tempat kita bukan amil namanya. Itu hanya wakil, penyalur zakat. Orang yang menjadi wakil pemilik harta.
yang mau serahkan zakatnya ke orang yang berhak mendapatkannya. Ini kalau tidak ditunjuk oleh pemerintah. Ini dibahas dalam buku-buku fikih termasuk fikih Syafi'iyah. Termasuk fikih Syafi'iyah. Ini amil tidak harus fakir, tidak harus miskin. Walaupun dia kaya, dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kalau dia bekerja, dia petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini golongan yang ketiga yang disebutkan dalam ayat. Iya. Terus juga kalau dalam fikih Syafi'iyah, mereka agak ketat sedikit terkait dengan masalah amil ini. Pertama harus ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua, mereka katakan ayyakuna faqihan fi babiz zakah. Harus dia paham bab zakat. Jadi harus dia sudah pelajari bab zakat. Itu syarat mereka. Hatta ya'rifa ma yajibu minal mal wa qadril wajib wal mustahiqu min ghairihi. Supaya dia tahu kadar yang wajib dari harta itu supaya dapat zakat. Dan sampai dia tagih zakatnya orang ternyata belum sampai nisab. Terus dia tidak tahu berapa yang harus dia tagih. Jadi dia harus tahu cara menghitung zakat. Kalau punya harta berupa emas perak, dia harus tahu emas harus 85 gram baru boleh ditagih zakatnya. Terus dia yang ahli dalam membagi zakatnya karena si pemilik harta biasanya tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan. Jadi dia yang hitung. Ini bagi 40 sekian yang keluar. Jadi dia yang hitungkan. Iya, kalau berupa uang, kalau perak dia harus tahu nisabnya 595 gram. Nanti yang keluar adalah bagi 40. Dia bagikan punyanya orang. Hartanya itu sekian zakatnya. Sekian zakatnya. Kalau dia punya kambing, dia tahu berapa yang wajib, berapa nisabnya. Onta, sapi, dia harus paham fikih zakat. Dia juga harus paham siapa yang berhak menerima. Jangan sampai karena kebodohannya terhadap fikih zakat, dia kasih amanah itu kepada yang tidak berhak menerimanya. Maka ini syarat dalam fikih Syafi'iyah. Mereka katakan ayyakuna faqihan fi babiz zakat. Harus dia faqih, paham bab zakat. Itu yang menjadi amil. Itu menjadi amil. Banyak di masjid-masjid hanya panitia masjid tidak pernah kaji masalah zakat. Langsung tunjuk dirinya sebagai apa? Amil, sehingga ya itu masalah. Banyak masalah dalam pembagian, banyak masalah dalam penagihan. Ini karena tidak punya fikih dalam bab zakat. Ini amil. Ini amil. Jenis golongan ketiga. Golongan keempat. Al-mu'allafati qulubuhum. Yang dilembutkan hatinya. Kata para ulama yang dilembutkan hatinya di sini maksudnya muslim. Yang baru masuk Islam mau dilembutkan hatinya supaya dia tambah kuat Islamnya. Karena menurut para ulama dinukil kesepakatan bahwa zakat itu tidak diberi kepada orang kafir. Itu yang disebutkan. Dia harus masuk Islam, orang yang muslim. Yang mau dilembutkan hatinya. Walaupun dia kaya kata para ulama, yang penting dia mau lembutkan hatinya. Misalnya dia benci dakwah. Benci Islam, tapi dia muslim. Boleh dikasih harta dari zakat. Karena kadang orang kalau dikasih nasihat tidak lembut, tapi dikasih uang langsung lembut. Iya. Itu sebagian orang, tidak semua orang. Iya, tidak semua orang. Ini yang disebutkan, apalagi kata para ulama kalau dia merupakan pembesar kaumnya. Misalnya kalau suku, kepala sukunya masuk Islam. Iya.
dia dikasih. Dilembutkan hatinya. Dilembutkan hatinya. Iya. Terus ini golongan yang keempat. Golongan yang kelima disebutkan di Quran al-ghorimin. Ya, orang yang terlilit utang. Dia berutang, tidak bisa dia bayar. Apa karena bangkrut usahanya, ya, atau memang dia tidak punya usaha, akhirnya dia berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ini diberi dari zakat harta. Ini diberi dari zakat harta. Ini gampang, ini bentuk ini. Golongan yang keenam yang terlilit utang. Kemudian golongan yang ketujuh yang disebutkan dalam ayat adalah fi sabilillah. Mereka yang berada di jalan Allah. Dan para ulama kita menjelaskan di jalan Allah di sini adalah dua golongan. Yaitu yang berjihad dengan pedang atau yang berjihad dengan lisan. Berjihad dengan pedang maksudnya al-mujahid, al-guzah, pasukan perang. Yang berjihad dengan lisan yaitu para penuntut ilmu dan juga ulama yang memang hidupnya mereka dia untuk ilmu, untuk menyampaikan ilmu dan belajar ilmu. Itu berhak mendapatkan zakat harta. Ya, walaupun kadang ini kita cuma menyampaikan fikihnya ya. Bukan berarti nanti bilang oh ini supaya dia dikasih zakat. Bukan, ini fikihnya memang seperti itu. Bahwa para ulama menjelaskan bahwa fisabilillah itu dari dua golongan tadi. Al-Ghuzah, fisabilillah, tujahul adu, melawan musuh di jalan Allah. Kemudian yang kedua, yang berjihad dengan lisannya, dengan pulpennya atau dengan ucapannya. Dengan ucapannya. Karena Nabi SAW bahkan ayat di Al-Quran memang membagi dua. Allah isyaratkan dalam Al-Quran bahwa tidak boleh semuanya pergi berjihad. Perang. Harus ada sekelompok yang yatafaqahu fiddin. Yang belajar agama. Supaya kalau kembali itu yang berjihad, ada yang mengajarkan mereka ilmu. Ada yang mengajarkan mereka ilmu. Nah, dua golongan ini sama-sama mendapatkan zakat harta. Ini yang ketujuh. Yang terakhir yang kedelapan, ibnu sabil, anak jalanan. Bukan itu yang motor-motor di jalanan, bukan. Anak jalanan di sini adalah kata para ulama tafsir al-musafir. Al-musafir. Tapi kenapa dibilang anak jalanan? Kenapa dibilang anak jalanan? Kata para ulama limulazamatihis sabil. Karena dia selalu berada di jalan. Maka dibilang anak jalanan. Anak jalanan. Padahal yang diinginkan dengannya adalah al-musafir. Adalah al-musafir. Cuman dipersyaratkan safarnya itu bukan safar maksiat. Safarnya safar taat atau safar mubah. Bukan safar maksiat. Maksudnya bukan safarnya untuk pergi minum khamar ke kampung sebelah. Ya, untuk pergi berzina di negara sebelah misalnya. Bukan. Safarnya safar taat atau safar mubah. Safarnya safar taat atau safar mubah. Ini yang disebutkan. Dan ini golongan yang terakhir. Yang berhak menerima zakat. Cara memberikannya boleh
zakat diberikan semua, dibagi di 8 itu, boleh dibagi ke 8 itu langsung. Ada kita kasih amil, fakir, miskin, ibnu sabil, ya, al-ghorimin. Terus tadi ada yang lewat ya, wafir rikob. Golongan yang kelima ya, yang di ayat wafir rikob. Ya, wafir rikob di sini orang yang berada dalam perbudakan, maksudnya adalah al-mukatibun. Al-mukatabun. Orang yang sudah tulis janji sama tuannya dengan dia bekerja untuk membebaskan dirinya. Maka boleh dibantu supaya dia segera membayar dirinya dari tuannya. Supaya jadi merdeka. Ini tadi yang luput. Cuman untuk masa kita sekarang ini tidak ada ini. Karena kita sekarang tidak ada budak. Jadi untuk masa sekarang ini berarti sisa 7. Paham kan? Karena budak tidak ada. Berarti sisa 7. Boleh dikasih dari 7 itu. Dibagi-bagi untuk 7 langsung. Karena budak tidak ada. Perbudakan. Atau boleh dikasih siapa saja yang didapati. Paham kan? Siapa saja yang didapati. Kan penulis bilang tadi. Setelah ayat. Au ilaman yujad minhum. Atau kepada siapa yang didapati dari mereka. Boleh kita kasih fakir saja. Boleh kita kasih miskin saja. Boleh kita kasih al-ghorimina saja. Misalnya utangnya kita punya zakat. Ya, 10 juta. Ada orang saudara kita terlilit utang 10 juta. Tidak mampu dia bayar. Boleh kita bayarkan. Kita kasih dari zakat harta. Boleh dikasih kepada ya fisabilillah. Boleh dikasih kepada ibnu sabil. Boleh. Jadi boleh dibagi-bagi dan boleh dikasih 1. Boleh dikasih 1 orang saja. Wala yaktasiru ala aqalli min salasatin min kulisim illal amil. Kemudian beliau berkata, katanya ndak boleh terbatas kepada lebih kurang dari 3. Artinya kalau penulis mempersyaratkan itu paling sedikitnya itu dikasih kepada 3 orang. Cuman ini ndak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di Quran tadi pakai waw. Waw itu adalah tidak memberikan faedah, harus berurut. Fakir dulu, baru miskin, tidak. Tidak memberikan juga faedah, bersamaan semuanya dikasih. Tidak ada, waw itu tidak memberikan faedah itu. Maknanya tidak menunjukkan berurut, tidak juga memberikan faedah tidak berurut, tidak juga memberikan faedah bersamaan semuanya. Tidak. Bebas. Cuman mereka pahami ini dari ucapan ayat. Firman Allah kan disebutkan lil fuqara jamak. Kan disebutkan dengan kata jamak. Paling sedikit jamak itu berapa? 3 itu kata mereka dalam pembahasan bahasa. Paling sedikit jamak itu 3 orang. Makanya mereka bilang paling sedikit dikasih berapa? 3 orang. Yang benarnya tidak. Ini cuma Allah sebutkan sifnya, asnafnya. Golongan yang berhak menerima. Bukan penentuan harus 3, tidak ada. Tidak disebutkan. Apalagi jamak paling sedikit itu kan diperselisihkan. Ada juga mengatakan 2 paling sedikit. Ada juga mengatakan 3. Kalau jamak. Yang benarnya adalah ini ayat bukan menunjukkan bahwa paling sedikit 3 dikasih. Bukan. Ini menunjukkan bahwa inilah golongan yang berhak kita kasih. Yang berhak kita keluarkan zakat kita. Dan beliau katakan illal amil, kecuali amil. Katanya amil itu boleh hanya seorang yang dikasih. Ya, boleh hanya seorang yang dikasih. Setelah itu beliau berkata, setelah beliau menjelaskan yang berhak, sekarang beliau jelaskan yang tidak berhak. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada 5 golongan. Tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Ada 5 golongan yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Al-ghaniyyu bimalin au kasbin. Golongan pertama yang kaya. Apa karena dia punya harta atau karena dia bekerja. Gajinya itu banyak.
melebihi kebutuhannya. Melebihi kebutuhannya. Itu yang pertama tidak boleh dikasih. Tentunya selain yang amil ya, karena kalau amil biar kaya boleh. Orang yang menjadi amil zakat walaupun kaya boleh. Ini yang tidak masuk di tadi. Tidak masuk di 8 tadi, kaya. Dengan harta atau dengan dia kerja. Yang kedua wala abdu. Seorang yang budak. Yang bukan mukatib tentunya. Bukan yang mau membebaskan dirinya dari tuannya. Bukan, yang budak dimiliki oleh tuannya. Wabanu Hashim, wabanul Muttalib. Keluarganya Hashim dari ya keturunan Nabi SAW dari Bani Hashim. Wabanul Muttalib tidak pula berhak menerima zakat Banul Muttalib. Ini tentunya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Inna hadhi sadaqah awsakun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Zakat itu kotoran-kotoran manusia. Karena kan untuk mensucikan manusia. Tidak halal kata Nabi untuk Muhammad. Tidak halal pula untuk keluarganya Muhammad. Dan pernah ada satu kejadian bahwa Al-Hasan Ibn Ali, cucu beliau, dia taruh kurma di mulutnya. Maka Nabi SAW mengeluarkannya dengan dari lidahnya. Dan beliau katakan, kih. Kita bilang, disuruh keluarkan. Supaya dia keluarkan lagi. Dan beliau katakan, inna ala Muhammad la tahillu lana sadaqat. Kita keluarga Muhammad tidak halal sedekah. Jadi alul bait itu tidak halal zakat. Mereka tidak makan zakat. Mereka hanya boleh menerima hadiah. Kalau zakat tidak halal. Dari Banu Hashim dan Banul Muttalib. Ini tidak halal, tidak berhak menerima zakat. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu. Insyaallah. Dan yang tidak berhak menerima zakat adalah zakat wajib ya. Siapa yang wajib dinafkahi oleh si pezakat. Misalnya istri, kan wajib dinafkahi oleh suaminya. Tidak berhak dia menerima zakat dari suaminya. Orang tuanya, anaknya. Paham kan? Tidak boleh, tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat. Iya. Itu disebutkan berikutnya. Wala yadfa'u ilaihi sahamul fuqara wal masakin. Tidak diberikan kepadanya bagiannya fuqara dan miskin. Tidak. Karena wajib dia nafkahi. Yang wajib dia kasih nafkahi, bukan sedekah. Bukan zakat wajib. Kalau sedekah sunnah, boleh. Suami boleh dia kasih anaknya, dia boleh kasih istrinya. Sebagaimana kalau istri punya harta, boleh dia kasih suaminya kalau sedekah sunnah. Adapun kalau sedekah wajib, zakat wajib, tidak boleh dikasih kepada orang yang wajib dia nafkahi. Kemudian golongan terakhir, kelima, yang tidak boleh diberikan zakat kepadanya, wal kafir. Dan kepada orang kafir. Ya, tidak boleh memberikan zakat kepada kafir. Karena Nabi SAW berkata kepada Mu'ad ketika belum mengutusnya ke Yaman, fa'limhum anna alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Di awalnya kan kalau mereka sudah bersyahadat, ajarkan mereka sholat. Kalau mereka sudah mau sholat, ajarkan kepada mereka bahwa Allah wajibkan kepadanya zakat. Diambil zakat itu dari orang kayanya mereka muslim. Dan diberikan kepada orang fakirnya juga mereka muslim. Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Walaupun
ada juga ulama yang berpendapat bahwa di sini juga dikembalikan kepada fakir, bisa juga masuk kafir. Karena domirhum diambil dari orang kaya negeri itu, dikembalikan ke orang miskin negeri itu. Ini mencakup miskin yang kafir dan yang muslim. Ada juga yang berpendapat boleh. Ada juga yang berpendapat boleh. Kalau mau aman dari perselisihan, maka kita berpegang dengan yang muslim saja. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Ini selesai yang beliau sampaikan dalam kitab zakat. Terus terakhir, belum tidak singgung, dan ini terkait dengan zakat fitrah. Kalau zakat harta kan sudah. Kalau onta 5 1 kambing, kan itu yang dikeluarkan. 10 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing, kan begitu. Sapi 30 1 tahun, masuk tahun kedua, 40 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kan begitu. Kambing, keluarkan kambing juga. Iya, sudah disebutkan. Kalau perdagangan, keluarkan zakat berupa uang. Emas, keluarkan emas. Perak, keluarkan perak. Sekarang, zakat fitrah yang dikeluarkan apa? Itu yang belum disinggung oleh penulis rahimallahu ta'ala. Dan sudah disebutkan yang dikeluarkan adalah kutul bilad. Makanan pokok negeri itu. Cuman dibilang boleh nggak diganti dengan uang. Kan kalau masalah sudah disinggung oleh penulis bahwa yang dikeluarkan adalah kut al-bilad. Makanan pokok negeri itu. Dan Syekh Ibnu Utsaimin, anak kasih antum faedah sebelumnya. Syekh Utsaimin berkata kebanyakan makanan pokok negeri-negeri saat ini adalah beras. Artinya sekarang kebanyakan zakatnya kita adalah beras. Boleh enggak diuangkan? Itu pertanyaannya. Boleh enggak kita rupiahkan? Ya, itu zakat harta, zakat fitrah. Kan berasnya kan kalau hitungan Syekh Ibnu Utsaimin 2,5 kilo. Kalau hitungan Syekh bin Baz 3 kilo. Boleh nggak ini 3 kilo kita uangkan saja, kita kasih miskin. Ya, ini 2,5 kilo kita uangkan saja, kita kasih miskin. Itu pertanyaan para ulama rahimahumullah. Dalam masalah ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, boleh diuangkan. Boleh kita uangkan. Ini pendapatnya kalau dari ulama madhab, pendapatnya Abu Hanifah. Yang mengatakan boleh uang ini, pendapatnya Abu Hanifah. Kalau dari fikih, Imam 4. Dari Imam 4, boleh uangkan. Ini Abu Hanifah. Iya. Sementara selain Abu Hanifah, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 3 ulama madhab yang lain mengatakan tidak boleh dikimahkan, tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan, harus yang disebutkan. Mana dari 2 pendapat ini yang kuat? Kita melihat dalil. Kita melihat dalil. Pertama, yang berkata bahwa yang dikeluarkan adalah makanan pokok, yaitu mayoritas ulama dalam hal ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan tentunya pengikut-pengikut dari madhab 3. Dalil mereka adalah apa yang datang dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'am. Masya Allah. Au so'an min tamar. Au so'an min syair.
Au so'an min akid. Au so'an min zabib. Kami mengeluarkan zakat fitrah di masa Nabi SAW. Satu sok dari makanan. Ini lafaz umum sekali, satu sok dari makanan. Ini harus antum perhatikan baik-baik, kan di sana ada orang mengatakan yang membenarkan bid'ahnya. Kalian keluarkan zakat dengan beras. Kan di masa Nabi tidak ada beras. Kan Nabi bilang makanan. Beras bukan makanan. Kita bilang apa beras. Kan ini orang bodoh-bodoh sekali. Iya. Cuman dia mau benarkan bid'ah maulid. Jadi dia salahkan kita karena dia bilang itu maulid tidak ada di masa Nabi. Beras tidak ada di masa Nabi. Kalian juga keluarkan. Kan Nabi bilang satu sok dari makanan. Ini mencakup semua yang kita makan dari kebutuhan pokok kita. Iya. Juga kami keluarkan satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, satu sok dari keju, satu sok dari anggur, kismis. Dan itu makanan mereka waktu itu. Itu makanan mereka waktu itu. Iya. Ini dalil mereka yang pertama. Ini dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua adalah yang sabda Nabi SAW juga bahwa ya dikatakan ketika belum menjelaskan zakat fitrah yang dikeluarkan beliau sangat jelas sekali mengatakan zakatul fitr tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi warrafas, dari kesia-siaan di saat bulan Ramadan, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Disebutkan makanan. Disebutkan apa? Makanan. Ini dalil pendapat mayoritas. Adapun Abu Hanifah, beliau berdalil dengan ucapan sabda Nabi SAW, katanya, agnuhum anit tawafi hadal yaum. Berikan kecukupan mereka supaya mereka tidak berkeliling meminta-minta di hari ini. Supaya mereka tidak berkeliling meminta-minta pada hari ini. Ya, berikan uang, itu sudah mencukupkan mereka untuk meminta-minta dan berkeliling. Cuman dari mana kata uang? Anggaplah ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Tapi anggaplah sahih. Anggaplah sahih. Maksudnya di sini adalah ini kan umum. Berikan kecukupan mereka untuk hari ini supaya tidak berkeliling. Ya, yang diberikan yang Nabi suruh keluarkan. Bukan yang lain. Yang diberikan adalah makanan yang Nabi suruh. Kan tidak harus uang. Yang dikasih supaya mereka tidak berkeliling. Kan kita arahkan ke yang Nabi perintahkan. Jadi pendapat yang kuat tentunya tidak diragukan, pendapat mayoritas. Adapun apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah itu tidak kuat. Sudah dalil juga dhaif. Anggaplah sahih, itu tidak mengarah ke uang. Itu tidak mengarah ke uang. Tidak mengarah ke uang. Ini masalah yang sebelumnya belum disinggung terkait dengan apakah boleh kita ganti dengan yang lain. Sama juga dengan ketika zakat pertanian, yang kita keluarkan itu hasil panennya. Bukan uangnya. Bukan uangnya. Salah kalau zakat pertanian kasih keluar uang. Kecuali memang kita berudzur untuk memecahnya. Seperti emas. Kita sudah punya emas. Tidak bisa kita pecah menjadi misalnya zakatnya sekarang 2 gram dari emas yang kita punya. Susah dipecah. Ini boleh dibeli emas lain untuk keluarkan zakatnya atau boleh dirupiahkan dan kita keluarkan zakat. Ini namanya karena udzur. Tidak bisa
bisa. Adapun yang bisa kita asalnya keluarkan apa yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan. Ini selesai alhamdulillah, Masya Allah. Pembahasan zakat di pertemuan nanti. Berarti kita sudah masuk di pembahasan puasa. InsyaAllah ta'ala. Alhamdulillah. Kita adzan dulu. Baru kita masuk di tanya jawab. Bismillah. Kita masuk di tanya jawab. Sini ada beberapa pertanyaan. Silakan. Bismillah. Saya mengeluarkan zakat fitri di malam takbiran. Tapi saya telepon orang yang penerima zakat ini bahwa dia datang ambil zakatnya di rumah. Tapi qadarullah dia ambil setelah sholat Id. Bagaimana hukumnya ini? Diambil. Setelah sholat Id. Kita sudah keluarkan. Nah, saya sudah telepon orang untuk datang ambil. Tapi qadarullah dia datang ambil nanti setelah sholat Id. Berarti kita belum serahkan. Tidak sah. Tidak sah deh. Itu sedekah biasa. Walaupun sudah sepakat di awal. Itu dia, kan belum diserahkan. Kita baru kasih tahu, sini ambil zakat. Belum diserahkan, harus diserahkan. Baru dianggap sudah mengeluarkan zakat. Ya kan? Kemudian sini ada pertanyaan kertas. Apa hukum melawan pemerintah jika seorang muslim dipaksa murtad? Ada nggak sih begitu? Iya. Ada kejadian. Tidak boleh asalnya orang melawan pemerintah. Iya. Kalau memang dia dipaksa murtad, kan boleh dia ucapkan kalimat murtad dengan keadaan hatinya tetap beriman. Dia tidak dianggap kafir kalau dipaksa. Kalau dia dipaksa. Jadi tidak ada jalan untuk melawan pemerintah. Kalau memang dipaksa untuk mengucapkan kekafiran, tidak apa-apa dia ucapkan. Tapi hatinya tenang dengan keimanan. Tidak boleh melawan pemerintah. Memberontak pada pemerintah itu tidak dibolehkan. Ada perkataan dari nenek saya yang membuat saya termotivasi dalam belajar ilmu agama. Masya Allah. Saat rasa malas menimpa diriku. Aku kembali mengingat ucapan tersebut yang membuatku ingin giat kembali dalam belajar. Apakah belum mendapatkan pahala disebabkan perkataannya itu? Iya. Penyebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan seperti yang melakukannya. Tanpa mengurangi pahala pelakunya sedikit. Tanpa mengurangi pahala pelakunya sedikit pun. Apa hukum bagi orang yang menyebarkan syubhat di tengah umat?
Iya, tidak boleh. Haram orang menyebarkan syubhat. Kan agama itu jelas. Agama itu jelas. Kata Nabi SAW, al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara yang samar. Ada perkara yang samar. Ya, terus Nabi jelaskan wa man taraka syubhat faqad bari'a bidinihi wa irdih. Siapa yang bebaskan dirinya dari syubhat, tak masuk, ya, maka dia telah bebaskan ya kehormatannya, agamanya dan kehormatannya. Tidak boleh seorang haram menyebarkan syubhat, kerancuan dalam agama di tengah umat. Apa Ustadz bagi penuntut ilmu yang baru, manakah yang didahulukan antara menghafal Quran, menghafal hadis atau belajar bahasa? Mana saja yang dimudahkan? Mana saja yang dimudahkan? Apa hukum mengepalkan tangan saat bangkit dari duduk istirahat dalam sholat? Hukumnya tidak sunnah. Hadits yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengepalkan, bukan hadis dari Nabi SAW. Abdullah bin Umar ketika beliau bangkit dari sujud ke rakaat berikutnya, beliau bangkit dengan cara mengepalkan tangannya, ya'jin. Maka ketika muridnya seorang tabi'in bertanya, apa ini ya Aba Abdurrahman? Dia bilang sunnah. Itu adalah sunnah. Cuman di dalam sanad athar itu ada rawi yang dhaif. Ada rawi yang dhaif, tidak kuat. Maka yang benarnya seorang bangkit itu tidak dikepalkan tangannya. Itu yang sunnah. Disebutkan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik ibn Huwairith bahwa Nabi SAW berdiri wa ya'tamid ala yadayhi, bersandar dengan kedua tangannya. Bersandar dengan kedua tangannya, tidak dikepalkan, tidak dikepalkan. Mau bertanya Ustadz, di manakah batas Masjidil Haram yang di dalamnya dapat pahala 100.000 kali? Karena saya pernah mendengar batasannya itu di Tanah Haram. Memang ada dua pendapat terkait dengan batas Masjidil Haram. Ada mengatakan masjid itu ya yang ada tembok masjidnya terbangun. Dan halamannya itu namanya Masjidil Haram. Adapun keluar dari itu maka bukan lagi masjid. Ada juga mengatakan tidak. Masjidil Haram itu masuk semuanya batasan haram. Itu semua orang sholat di batasan haram yang penting masih dalam haram. Itu dianggap mendapatkan pahala tadi. Karena dalil mereka katanya ketika Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Dia di perjalanan malam kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit. Itu kan Allah berfirman subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram. Kata para ulama, Nabi tidak Isra Mi'raj start dari masjid, tidak. Nabi start dari rumah. Di perjalanan malam kan itu start dari rumah, bukan dari masjid. Tapi Allah katakan masjid. Itu menunjukkan kalau masih dalam haram, kata mereka apa? Masuk hal tersebut. Ya kalau untuk keluar dari silang pendapat itu
baiknya kalau kita di Masjid Haram, sholat di masjid. Jangan sholat di hotel, jangan sholat di masjid selain Masjidil Haram. Karena keluar dari silang pendapat itu adalah aman, tenang hati. Kalau kita keluar dari silang pendapat. Iya, keluar dari silang pendapat. Cara membayar zakat pertanian jagung. Apakah boleh membayar dengan uang hasil penjualan jagung? Bisa dijelaskan kembali cara menghitung zakat pertanian? Kita sudah katakan tadi, kalau zakat pertanian yang dikeluarkan adalah yang dipertaniankan, yang ditanam. Kalau jagung yang dikeluarkan jagung. Kalau padi dikeluarkan padi. Kalau memang panennya sampai jadi beras dulu, bukan gabahnya, maka jadi beras dulu baru dikeluarkan. Baru dikeluarkan, bukan harganya. Bukan harganya. Iya, itu tentang itu. Kemudian jelaskan kembali perhitungannya. Perhitungannya kalau zakat pertanian tergantung. Kalau tak ada hujan atau pengairan gratis, maka 1/10 dari hasil yang kita panen yang dikeluarkan adalah 1/10 bagi 10. Misalnya 1 ton 1000 kilo, maka yang dikeluarkan adalah 100 kilogram. 100 kilogram, kita dapat 2000 kilogram. Ya, 2000 kilogram, 2 ton. Maka yang dikeluarkan adalah 200 kilogram. Itu kalau pengairan gratis atau tak ada hujan. Tapi jika kita pengairannya pakai biaya, maka 1/20. Dari hasil yang kita punya, kita bagi 20. Kita bagi 20. Setelah itu berapa hasilnya, maka itu yang dikeluarkan. Misalnya kita punya 1000 kilo, 1 ton. Tapi kita pakai biaya pengairan, pakai biaya untuk menaikkan airnya, menyiramnya, maka bagi 20. Maka 1000 kilogram tadi itu yang dikeluarkan adalah 50 kilogram. 50 kilogram. Setengah dari tada hujan. Setengah dari tada hujan, setengah dari air yang dipakai ya yang gratis. Yang dipakai gratis tidak pakai biaya itu wallahualam. Orang kaya gajinya banyak dan melebihi kebutuhannya. Kemudian dia seorang penuntut ilmu dan diberi oleh seorang zakat. Apakah dia boleh menerimanya dan bagaimana hukumnya? Boleh kan, itu tadi penuntut ilmu atau orang berjihad walaupun kaya boleh berhak menerima zakat. Jadi tidak harus miskin. Kan golongan itu, golongan yang disebut miskin itu syarat miskin. Miskin, fakir. Kalau penuntut ilmu atau orang menyampaikan ilmu atau yang jihad di jalan Allah dengan pedangnya tadi, walaupun kaya, dia dikasih zakat harta, dia dikasih zakat harta, wallahualam. Cuman Masya Allah, Alhamdulillah dibilang ada penuntut ilmu yang gajinya banyak begitu. Ya, biasanya itu penuntut ilmu itu jarang yang kaya. Cuman siapa tahu, Alhamdulillah. Iya, karena kita mendapati juga banyak masyayikh yang kaya. Tapi mereka yang bantu temannya yang miskin. Iya, bantu temannya yang miskin dari para masyayikh yang lain. Seperti di Yaman ada masyayikh kaya. Banyak, ada syekh kaya, banyak hartanya, ada bisnis yang dia kelola. Dia yang bantu pondok-pondok masyayikh yang lain. Dia yang bantu pondok-pondok masyayikh yang lain. Tapi ada, alhamdulillah. Bagaimana hukum zakat yang dipresentasi oleh pemerintah dari 8 golongan yang disebutkan? Apakah anak tetap menjalankan sesuai dengan arahan pemerintah, misalnya untuk fakir 40%, untuk miskin 30% dan seterusnya. Ya kalau itu arahan pemerintah, tidak ada masalah. Memang itu yang kita jalankan. Itu yang kita jalankan. Kita jalankan sesuai dengan arahan pemerintah. Kalau kita diatur
oleh pemerintah. Apakah golongan ahli bid'ah berhak menerima zakat? Dengan mereka mengatakan bahwa mereka fisabilillah. Mereka tidak di fisabilillah, mereka di fisabilis syaitan. Ya, ahli bid'ah tidak di jalan Allah, itu di jalan syaitan. Ya, ahli bid'ah itu fisabilis syaitan, bukan fisabilillah. Iya, bukan fisabilillah. Walaupun mereka menamakan dirinya fisabilillah, kan bukan penamaan mereka yang dianggap, tapi penamaan Allah. Penamaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat. Apakah itu juga termasuk keturunannya yang sampai sekarang, dan apakah juga keturunannya yang sudah jauh? Misal Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, seterusnya sampai ke Nabi juga. Termasuk keturunan Nabi, ya. Selama silsilahnya sampai ke Nabi SAW, maka dia tidak berhak menerima zakat. Ya, apakah dari keturunannya Fatimah dengan Ali atau yang lainnya, tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat. Bagaimana jika zakat fitrah kita dititipkan uang kepada amil zakat untuk nanti amil belikan beras? Karena tadi Ustadz bilang tidak boleh zakat dengan uang. Ini terjadi karena kondisi kesibukan sehari-hari. Boleh kalau dititipkan jadi wakil. Cuman wakilnya ini harus amanah. Dia harus belikan beras sebelum keluar imam ke lapangan. Kapan imam sudah keluar, maka itu tidak terhitung lagi zakat untuk pemilik zakat. Maka ini adalah yang memegang amanah ini wakil dari pemilik harta atau pemilik zakat. Ketika dia diamanahkan, ini tolong belikan saya beras misalnya di malam itu untuk dikeluarkan zakatnya, harus dia lakukan. Kapan tidak dilakukan, maka kalau dia bagi uang, maka itu dianggap sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Dan yang bersalah yang diwakilkan, bukan yang mewakilkan. Bukan yang mewakilkan. Benarkah Imam Nawawi berpendapat melafadzkan niat hukumnya sunnah? Disebutkan oleh para ulama, pengikut Imam Syafi'i belakangan salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang tidak ada solat kecuali dengan melafadzkan. Jadi mereka arahkan dengan melafadzkan niat. Yang benarnya melafadzkan takbiratul ihram. Tidak ada solat tanpa melafadzkan takbiratul ihram. Karena sepakat para ulama, takbiratul ihram tidak sah kalau diucapkan dalam hati. Kalau diucapkan dalam hati. Makanya para ulama menjelaskan pengikut Imam Syafi'i belakangan salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Bagaimana menjelaskan kepada seorang yang berpendapat bahwa bolehnya melakukan amalan bid'ah dengan dalil hadis dhaif dalam kitab Fadail Amal? Karena Imam Nawawi mengatakan boleh melakukan amalan dengan hadis dhaif yang ada di kitab Fadail Amal. Ini Masya Allah, beraninya berdusta. Ini kitab Fadail Amal kapan dikarang? Kan yang mengarangnya adalah siapa? Yang mengarang kitab Fadail Amal. Pendirinya kan Jamaah Tabligh. Siapa namanya? Hmm? 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 Siapa? Hmm? Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Orang India. Yang mengarang. Orang jauh sekali di masanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Bisa dibilang Imam Nawawi bolehkan amal di kitab Fadail Amal. Gimana caranya? Kalau berbohong jangan tanggung-tanggung sedikit. Iya kan? Ini akan didustakan oleh sejarah. Ini akan didustakan oleh sejarah. Iya kan? Susah. Kalau orang bilang seperti Imam Nawawi katanya boleh melakukan amalan hadis dhaif yang ada di kitab Fadail Amal. Ia mengarangnya siapa? Kan yang mengarangnya adalah orang sesat. Pendirinya jamaah sesat. Kan begitu. Bisanya itu dibenarkan oleh Imam Nawawi. Yang Imam Sunnah.
Nggak masuk di akal. Ini kalau ngomong yang jelas-jelas sedikit. Hmm. Bolehkah seorang perempuan bersafar haji tanpa mahram? Dengan dalil para istri Rasulullah SAW pernah berhaji bersama Umar bin Khattab setelah Rasulullah SAW wafat. Memangnya dinukil tanpa mahram? Iya kan? Aisyah saja ketika kan dia datang haji bersama Rasulullah haid. Mau ambil mikot lagi karena sudah masuk Mekah harus keluar lagi untuk tawaf, kan disuruh antar dengan mahramnya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Ini dinukil bilang Umar haji, istri Nabi haji bersama Umar. Apakah dipastikan tanpa mahram? Kan istri Nabi adalah apanya Umar? Kan anaknya Umar, Hafsah. Jadi kalau dia haji sama Umar, sama mahram enggak? Kan sama mahram. Terus Aisyah haji, apakah kita pastikan tanpa mahram? Kan tak mungkin mereka beramal tidak beramal dengan hadis Nabi yang melarang bersafar tanpa mahram. Yang dekat saja dari Makkah tanah suci kan, untuk keluar ke batas suci, Nabi suruh temani Aisyah, ditemani oleh iparnya Nabi Abdurrahman ibn Abi Bakar. Gimana lagi kalau safarnya dari Madinah ke Mekah? Iya, kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Iya, hal tersebut tanpa mahram. Tidak ada dalil di situ yang bilang tanpa mahram. Apa hukum perbudakan telah dihapus hukumnya dalam Islam di zaman ini? Ya, telah dihapus perbudakan. Anda pernah mendengar tentang zakat profesi. Apakah benar hal tersebut zakat profesi? Kalau tersimpan setahun dan mencapai nisab, iya benar ada zakatnya. Menceritakan aib seorang kepada orang yang tidak mengenalnya. Apakah termasuk ghibah seperti dalam hadis dikruka akhwaka bima yakro? Iya jelas. Walaupun tidak dikenal kan. Kalau saudara tak tahu dia benci, dia tidak suka, ya sama. Itu namanya juga apa? Ghibah walaupun dia tidak mengenalnya. Apa perbedaan amil dan wakil selain pemerintah atau tidak diperintah oleh pemerintah? Bedanya kalau amil tadi, amil itu ditunjuk oleh pemerintah. Kalau wakil hanya diwakilkan untuk menyalurkan zakat. Bab wakalah lebih luas daripada bab amil. Karena amil ditunjuk oleh pemerintah. Sementara wakil boleh ditunjuk oleh pemilik harta. Tolong keluarkan zakat saya, wakili saya untuk kasih orang miskin. Misal orang kayanya tidak tahu orang miskin yang mana di mana. Boleh dia wakilkan ke orang untuk menyerahkan. Nah, terus saya lupa juga ingatkan tadi, zakat itu boleh diserahkan sendiri. Maksudnya ini kan tadi yang berhak menerima. Yang berhak menerima, itu yang diceritakan. Kalau keluarkan gimana? Apakah harus melalui amil? Enggak, boleh kita keluarkan sendiri. Zakat itu boleh kita serahkan sendiri. Enggak harus melalui amil. Iya, kalau kita tahu ada yang butuh. Bagaimana hukumnya jika kita junub pada malam harinya, tapi qadarullah kita lupa mandi junub, kita langsung saja ke masjid dan mengimami kaum muslimin. Nanti diingat pas selesai salam, jadi sebelum ke masjid cuman berwudu saja. Sah jamaahnya tapi dia tidak sah sholatnya. Makmumnya sah semua sholat berjamaahnya karena mereka tidak tahu kalau imamnya apa? Junub. Tapi dia wajib ulang sholat subuhnya karena dia tidak sah sholat dalam keadaan dia junub. Bagaimana memberikan zakat pada mertua kita? Apa hukum menerima zakat berupa uang? Bagaimana memberikan zakat pada mertua? Kalau itu wajib kita nafkahi, tidak boleh. Yang wajib, itu kan definisinya. Kapan itu wajib kita nafkahi, tidak boleh kita kasih. Iya. Hukum menerima zakat berupa uang. Kalau zakat harta, boleh. Tapi kalau zakat fitrah, maka kita nasihatkan untuk mengeluarkan berupa makanan. Kita kasih tahu dia. Kita kasih tahu pemilik zakat itu supaya dia belikan makanan. Atau kita yang bilang, ini zakat saya belikan beras supaya sah zakat tak.
supaya sah zakatnya. Ini kita kasih tahu orang yang tidak tahu. Itu wallahu alam, alhamdulillah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita nanti lagi lanjut di hari Senin depan kajian kitab Matan Abi Syuja dengan masuk ke kitab yang baru yaitu tentang puasa, tentang puasa. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.